Oke, selanjutnya adalah fungsi penawaran. Sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan pada kelas offline terkait fungsi permintaan ya, di mana fungsi permintaan ini dipandang dari sudut pandang konsumen. Untuk fungsi penawaran sendiri ini dipandang dari sudut pandang eh, produsen ya, sehingga fungsi penawaran ini menunjukkan hubungan antara jumlah produk atau barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Variabel-variabel yang mempengaruhinya ini apa saja? Oke, yang pertama pasti adalah harga daripada produk tersebut ya. Jika harga suatu produk naik, otomatis pasti akan tinggi jumlah produk yang akan ditawarkan oleh si produsen. Kemudian yang kedua adalah tingkat teknologi yang tersedia. Biasanya kalau di pabrik-pabrik itu jika tingkat teknologinya tinggi pasti akan banyak menghasilkan suatu produksi barang ya atau produk, sehingga jumlah produk yang akan ditawarkan juga pasti akan tinggi. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga adalah harga dari faktor produksi yang digunakan. Misalnya nih, kita jualan kue. Sekarang ini kan harga minyak sama harga terigu itu lagi tinggi. Maka kue yang akan kita tawarkan itu pasti sedikit ya, karena untungnya sedikit. Tapi jika harga daripada misalnya minyak, telur, dan terigu ini murah, pasti kue yang akan kita tawarkan pasti banyak karena pasti untungnya banyak ya. Oke. Selanjutnya adalah harga dari produk lain yang berhubungan dalam produksi. Ini misalnya apa? Misalnya sekarang ini kan harga minyak bimoli lagi tinggi ya. Jadi si produsen minyak yang non bimoli itu pasti akan menawarkan produknya dengan banyak ya, karena orang-orang ini kan pasti akan cenderung lebih memilih atau membeli minyak yang lebih murah daripada minyak bimoli ini. Kemudian yang terakhir adalah harapan produsen terhadap harga produk di masa mendatang. Ini misalnya ya, penjual emas ini berpikir jika pada lebaran itu kan, bulan-bulan lebaran itu harga emas pasti akan naik tinggi ya, pasti akan tinggi sekali. Maka mereka akan menjual emasnya di bulan yang bukan mendekati lebaran itu dengan jumlah yang tidak banyak karena untungnya sedikit. Tapi ketika pas bulan lebaran, si penjual emas ini pasti akan menjual emasnya dalam jumlah yang banyak karena untungnya juga banyak karena harganya tinggi ya. Oke, yang selanjutnya ini adalah bentuk umum daripada fungsi penawaran. Ini hanya diambil dari satu faktor atau variabel yang yang sangat mempengaruhi ya, yaitu harga daripada produk itu sendiri. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan kenapa hanya diambil satu variabel saja ya, karena kalau lima-limanya diambil pasti itu akan kesulitan, sehingga diambil saja satu variabel bebas dan satu variabel terikat, sehingga bentuk daripada fungsi penawaran seperti ini. Kenapa dia seperti ini? Lihat, kenapa dia bentuknya adalah positif ya. Kenapa positif? Perlu Anda ingat ya, hukum penawaran ini, masih ingat hukum penawaran ya? Jika harga produk tinggi, berarti jumlah produk yang ditawarkan pasti akan tinggi. Kemudian jika harga rendah, berarti jumlah produk yang akan ditawarkan oleh produsen pasti akan sedikit karena sedikit juga untungnya. Sehingga dalam matematika itu diingat, jika X naik ya, jika X naik berarti Y-nya naik, jika X turun berarti Y-nya turun, sehingga dia searah ya, dia tidak bertolak belakang, sehingga dia kemiringan atau slope-nya atau gradiennya dia positif ya. Oke, jadi ini adalah bentuknya ya. P sama dengan A plus BQ atau Q sama dengan A plus BP, di mana P nya ini adalah price atau harga daripada suatu barang, kemudian Q nya ini adalah
jumlah barang yang ditawarkan. A ini adalah daripada angka konstantanya, kemudian B ini adalah kemiringannya. Sebenarnya ini bisa kita tambahkan dengan S ya, ini bisa kita tambahkan dengan S, IS, supaya ditandai kalau ini adalah fungsi penawaran ya, dimana S ini adalah ini, kenapa dipanggil ini adalah supply. S ini adalah supply, jadi ini adalah fungsi penawaran, bacanya fungsi penawaran ya, atau jumlah barang yang ditawarkan. P nya ini adalah harga daripada produk tersebut. Oke. Ya, bisa dilihat dalam bentuk persamaan. Ini persamaannya. Dalam bentuk persamaan ini terlihat bahwa variabel P atau price ya, price dengan atau harga itu, dan variabel Q atau quantity atau jumlah atau banyaknya suatu produk itu mempunyai tanda yang sama atau searah, yaitu sama-sama positif ya. Ini mencerminkan seperti yang Ibu bilang sebelumnya, hukum penawaran ya. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pasti naik atau bertambah, dan apabila harga turun, jumlah yang ditawarkan pasti akan turun. Oke, selanjutnya ini adalah bentuk daripada grafik fungsi penawaran ya. Ini arahnya positif ya. Bentuknya seperti ini. Ya, jika kita ambil titik di sini, otomatis Q1-nya pasti ada di 300. Misalkan Q2-nya P-nya atau harganya ada di sini. Ya. Jika kita ambil di sini Q2, berarti P2-nya pasti di sini ya, sehingga di sini pasti dia bertambah dan di sini bertambah, dia searah. Untuk rumusnya sendiri, rumusnya sama dengan fungsi permintaan ya. Rumusnya sama dengan fungsi permintaan, yaitu dia menggunakan rumus persamaan garis melalui dua titik ya. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1 ya, dimana ini P1 adalah harga mula-mula, kemudian P2 adalah harga setelah terjadi bila terjadi kenaikan harga atau harga kedua. Yang ini adalah banyaknya barang produk yang ditawarkan mula-mula, ini adalah banyaknya barang yang ditawarkan kedua. Oke, selanjutnya adalah contoh soal. Coba diperhatikan soalnya, misalnya agar kalian lebih paham ya, dibuatkan contoh soal. Ketika harga sepatu itu misalnya 100 ya, misalnya 100.000 misalnya ini ya. Jumlah sepatu yang akan ditawarkan ada 20. Kemudian ketika harganya naik menjadi 150, maka produsen akan menawarkan jumlah produknya itu menjadi, atau harga sepatunya itu menjadi 25. Ditanyakan berapa fungsi penawarannya. Ya, kita ketahui ya, P1 adalah 100, P2 150, Q1 adalah 20, Q2 adalah 25. Kita gunakan fungsi atau rumus daripada rumus penawaran ya, sama saja dengan rumus daripada permintaan melalui dua titik ya, persamaan garis melalui dua titik. Ini tinggal disubstitusi saja ya, sehingga nanti akan didapatkan persamaannya ini. Setelah ini untuk kalau dilihat gradiennya atau kemiringannya, Anda tinggal menentukan titik potongnya ya, Pertama, ketika titik sumbu Q yang dicari, berarti P nya harus 0. Ketika sumbu P yang dicari, berarti Q nya harus 0. Kemudian tinggal ditentukan berapa gradiennya, bagaimana gradien.